Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau pagi ini kami sudah siap untuk melakukan ibadah kami. Walaupun kami beribadah di tempat masing-masing Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi, saat ini yang masih berlangsung, kami percaya Bapa di surga, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Bapa di surga, kami serahkan hamba-Mu yang bertugas pada hari ini, Ibu Pendeta Marta Ulina Nababan, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu dan persiapan yang sudah hamba-Mu lakukan Tuhan, agar firman yang disampaikan benar-benar memberikan kami kekuatan dan penghiburan pada hari ini. Demikian juga kami serahkan anak-anak-Mu yang akan bertugas sebagai pelayan liturgi, Ibu Penatua Lucy Satir. Berkati urapi hamba-Mu dan persiapan yang sudah dilakukan Tuhan, agar boleh memimpin ibadah pada hari ini. Demikian juga kami serahkan Ibu Penatua Flora Panggabean yang bertugas sebagai persembahan dan warta, agar hamba-Mu juga Engkau pimpin oleh kuasa penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan yang bertugas sebagai song leader, yang bertugas sebagai pemain musik Tuhan, yang bertugas untuk mengedit video ini. Kami percaya Tuhan, tangan-tangan anak-anak-Mu yang bertugas, Engkau berkatilah ya Bapa, agar kehidupan mereka hari lepas hari Engkau berkati dengan penuh kasih karunia ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkatilah kami ya Bapa, setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-jemaat-Mu yang sudah siap untuk melakukan ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan menghampiri kami dan menyertai memberkati kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami alaskan doa ini hanya melalui putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berhimpun kembali dalam ibadah minggu pagi hari ini. Walaupun kita masih menggunakan media elektronik online, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk terus beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Nona Pendeta Marta Ulina Nababan dengan tema Sukacita dalam Pengenalan Kristus. Jemaat yang berbahagia, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang berbahagia, saya undang untuk berdiri dan kita menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari NKB 3 bait 1 dan 2.
nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kepadamu, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sejahtera kita sekalian. Nats pembimbing yang mendasari firman Tuhan kita pada hari Minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 dan 23 yang demikian firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Amin." Kita aminkan nats pembimbing tersebut dengan menyanyi dari NKB 3 bait 3. Saudara-saudara jemaat, marilah kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 yang demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.
Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah dan mengaku akan dosa-dosa kita. Mari kita mengaku secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk, sengaja maupun tidak, yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa. atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami, Atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, penebus dosa, kami mohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Keesaan 69, bait 1 sampai 4. Di hadapan Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di hadapan Tuhan Yesus. Di hadapan Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di hadapan Tuhan Yesus. Di hadapan Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kiri hatiku di hadapan Tuhan Yesus. Di hadapan Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku pasrah berserah di hadapan Tuhan Yesus. Untuk mendengarkan berita anugerah Tuhan, saya mengundang jemaat berdiri. Sebab itu,
dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya, dan Ia sendiri berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru sebagaimana yang terdapat dalam surat Roma pasal 12 ayatnya yang ke-16, yang demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut petunjuk hidup baru itu dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 576, Oh betapa indahnya. Indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Dan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan, berkat-berkatnya dicurahkan, itulah hidup selamanya. Oh betapa indahnya. Jemaat saya undang untuk berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silahkan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur dengan persembahan kita
dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 12 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihan, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Persembahan boleh melalui scan QR atau mentransfer ke rekening bank GKO Bintaro Jaya. Sementara kita memberikan persembahan, kita menyanyi dari NKB 133 bait 1 sampai dengan 3. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau maupun lebat. Syukur atas kasih sayang dari sabda yang temam. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri saat, dan firman-Mu lah perintah agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ucapan selamat berbahagia. Majelis dan seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Josmen Panjaitan, Ibu Dumex Pasaribu, Ibu Runerdi Melinda Tarihoran, Bapak Trijanto Tasmin, Bapak Yosi Medi Wijaya, Bapak Juangga Mangasi Simangunsong, Bapak Sahat de Bataraja, Adik Samuel Heri Lambrey de Bataraja, Diaken Christine Lokolo. Hadiah firman Tuhan terambil dari Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pengumuman, seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya dihimbau untuk tetap berisolasi mandiri di rumah, taati PSBB, hindari untuk pergi keluar rumah, untuk menjaga kesehatan masing-masing anggota keluarga sampai meredanya situasi ini. Hari Kamis 21 Mei
kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Berita duka cita. Telah meninggal dengan tenang pada hari Jumat 8 Mei 2020 pukul 9.30 di Rumah Sakit Premier Bintaro Jaya. Almarhum Bapak Kasbullah pada usia 87 tahun dan telah dimakamkan di pemakaman keluarga Tonjong, Bogor. Beliau adalah ayah terkasih dari Ibu Ani Simanjuntak. Seluruh majelis jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan turut berduka cita. Tuhan memberi kekuatan dan kesabaran bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Telah mendaftarkan diri sebagai jemaat baru, keluarga Bapak Girhan Sibagariang, kepala keluarga, Ibu Deni Tambunan, istri, dan ketiga anak yang terkasih, Hagiot G. Sibagariang, Dio Saputra Sibagariang, Asita Betrik Jihan Sibagariang. Majelis dan jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada kegiatan gerejawi yang akan datang. Data kehadiran secara online. Kebaktian DSS 15 orang, kebaktian PW 28 orang, kebaktian keluarga Minggu 139 orang. Demikianlah warta jemaat untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi yang akan datang. Tuhan Yesus sumber segala berkat memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Keesaan 288 bait pertama dan kedua. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami permuliakan di dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur pemeliharaanmu yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kami umatmu. Di kesempatan ini, kami membuka hati dan pikiran kami untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh diubahkan, mengalami kebenaran firman, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup itu, Tuhan menyertai saudara. Rohnya mengurapi engkau. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata,
Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali, dan saya yakin dan percaya kita semua terpelihara dalam anugerah Tuhan. Di minggu kelima sesudah Paskah ini, kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan di bawah tema sukacita dalam pengenalan Kristus. Jemaat Tuhan, saya yakin kita semua tidak asing atau pernah mendengar sebuah ungkapan yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Artinya kita tidak akan mengetahui perangai seseorang kalau kita tidak mengenal orang tersebut. Mengenal adalah sebuah kebutuhan manusia, apalagi ketika berada di tempat yang baru, suasana yang baru, di mana kita belum mengenal siapapun. Tentu kita akan berusaha untuk mengenal orang lain dengan berbagai cara. Mungkin dengan cara kita berkomunikasi, mungkin kita mencoba membangun hubungan agar saling mengenal satu sama lain. Mengapa mengenal menjadi sesuatu yang penting? Hal yang pertama yaitu karena dengan mengenal akan menolong kita terhindar dari yang namanya asumsi dan tindakan berpikir negatif. Misalnya saja, ada orang yang sekilas terlihat sombong. Kita lihat dari sikapnya, cara pandangnya, atau perawakannya. Kita menilai, oh
itu orang sombong. Padahal tidak seperti itu. Mungkin orang tersebut adalah seorang yang pendiam dan pemalu. Namun karena kita tidak mengenal, maka kita akan berkata orang itu sombong. Karena kita hanya melihat apa yang nampak dari luar saja. Dan mungkin juga dengan mengenal, kita menjadi mengerti apa yang harus kita lakukan. Misalnya, dengan mengenal seseorang kita akan tahu apa yang bisa membuat orang itu marah. Lalu kita mengerti bagaimana meredam marahnya. Atau kita akan tahu apa yang bisa kita perbuat agar orang yang kita kenal itu senang hatinya. Agar orang yang kita kenal itu bersuka cita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari perikop yang baru saja kita baca, ini menceritakan tentang pelayanan Paulus hingga dia tiba di Athena. Athena adalah sebuah kota dengan peradaban tinggi pada masa itu. Kota ini merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kesenian. Dan Athena juga pernah memimpin dunia dalam pencapaian intelektual. Dalam hal arsitektur dan kesenian, kota Athena melebihi kota manapun di seluruh dunia. Kota ini juga merupakan pusat filsafat. Kota di mana Plato, Aristoteles, dan Socrates yang adalah filsuf-filsuf terkenal berasal. Ketika Paulus sampai di Athena, di dalam ayat yang ke-18 di sana dikatakan ada dua golongan filsafat terkemuka yang sedang bersoal jawab dengan Paulus ketika Paulus sedang memberitakan tentang Yesus dan kebangkitannya. Kedua golongan itu adalah golongan Epikuros dan golongan Stoa. Golongan Epikuros, mereka percaya ada Tuhan, namun menganggap Tuhan itu tidak berbuat apa-apa. Tuhan itu hanya bermalas-malasan di sorga. Golongan Epikuros juga tidak percaya bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Semua yang terjadi adalah kebetulan semata. Dan nasib manusia terombang-ambing. Golongan Epikuros juga menganggap bahwa kematian adalah akhir dari segala sesuatu. Itulah tiga pandangan golongan Epikuros pada masa itu. Yang kedua, golongan Stoa. Golongan Stoa ini mereka percaya ada Tuhan dan segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah Tuhan. Kemudian mereka menjaga hidup mereka dan bangga dengan kesalehan mereka. Karena mereka percaya mereka adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Alkitab mencatat dalam ayat yang ke-16 dan 23, di sini dikatakan dalam perikop kita ini, kota Athena penuh dengan patung berhala. Bahkan Paulus menemukan ada tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Seorang penafsir berkata, andai filsafat, kesenian, dan imajinasi manusia bisa mencapai kebenaran dan menemukan Allah, maka hal itu pasti sudah terjadi di Athena. Tetapi yang ada di Athena justru adalah pameran ataupun pertunjukan yang menyedihkan dari kesesatan dan amoral. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Athena seringkali
menggambarkan kehidupan kekristenan kita. Seolah-olah religius, penuh dengan pernak-pernik agamawi, tetapi sesungguhnya tidak mengerti dan mengenal Allah itu sendiri. Pengenalan yang keliru terhadap Allah dari penduduk Athena akhirnya membuat Paulus bicara dengan lantang di hadapan sidang Areopagus pada saat itu. Apa yang Paulus beritakan? Ada 3 hal yang bisa kita renungkan bersama dari penginjilan Paulus di Athena. Hal yang pertama, itu terdapat dalam ayat yang ke-24 sampai ayat 25. Paulus memberitakan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dengan seluruh keagungannya, Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ini sekaligus mematahkan pandangan Epikuros yang menganggap bahwa Allah tidak menciptakan dunia ini, yang menganggap bahwa semua yang terjadi di dunia ini kebetulan semata. Hari ini, mari kita coba cek. Apakah kita juga mengenal Allah sebagai pribadi yang penuh keagungan? Apakah kita juga mengenal Allah sebagai pribadi yang berkuasa dan berdaulat? Atau justru sebaliknya, kita yang seharusnya menjadi pelayan Tuhan, justru menjadikan Tuhan pelayan kita. Dengan permintaan-permintaan kita yang terkadang kita minta tanpa pertimbangan dan terlihat memaksa Tuhan agar mengabulkannya. Mampukah kita menempatkan Tuhan tetap menjadi Tuhan dan kita menerima semua pemberiannya dan percaya semua yang Dia lakukan adalah baik adanya? Kita sering menyanyikan Kidung Jemaat 460. Di situ dikatakan, jika jiwaku berdoa, ajar aku terima saja pemberianmu. Seperti Yesus berkata, jangan kehendakku jadi, tetapi kehendakmu lah. Inilah yang seharusnya kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang kedua yang menjadi perenungan kita bersama dari penginjilan Paulus di Athena adalah terdapat dalam ayat yang ke-26 dan ayat 27. Di sana dikatakan, dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Yang kedua yang Paulus sampaikan adalah Allah bukanlah pribadi yang hanya duduk diam di sorga. Dia menentukan musim-musim dan batas kediaman manusia. Dia tidak jauh dari kita. Ini juga mau menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli dengan keberadaan kita. Kalimat di sini dikatakan, Dia tidak jauh dari kita, merupakan sebuah pernyataan indah, sebuah jaminan dan inisiatif murni dari Allah sendiri. Kita tentu tahu, dosa membuat kita jauh terpisah dari Allah. Dan kita juga harus sadar bahwa Allah sendiri yang mengambil inisiatif mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus,
agar kita diselamatkan. Tidak lagi terpisah dari Allah karena konsekuensi dosa. Keinginan terbesar Allah adalah selalu dekat dengan kita. Ketika kita merasa Allah jauh, mungkin masalahnya ada pada diri kita sendiri. Bisa karena dosa kita, atau karena kita tidak mengenal siapa Dia sesungguhnya. Kita hanyalah ciptaan manusia yang terbatas. Allah adalah pencipta, pribadi yang penuh keagungan. Tidak mungkin yang terbatas mampu mencari yang tidak terbatas. Juga tidak mungkin bagi kita yang terbatas mampu mengenal yang tidak terbatas dan penuh keagungan. Jika Allah yang tidak terbatas itu sendiri berinisiatif membuka dirinya agar dikenali oleh manusia yang terbatas. Inilah yang disebut anugerah dalam kehidupan sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Sesungguhnya Allah lah yang menemukan kita dalam pencarian kita akan Allah. Selanjutnya yang ketiga, yang menjadi perenungan kita bersama dari penginjilan Paulus adalah di dalam ayat yang ke-31. Di sini Paulus beritakan tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati yang menjawab ketakutan terbesar manusia, yaitu kematian. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, inilah sukacita dalam pengenalan Kristus, yaitu bahwa kita percaya ada kehidupan kekal yang Dia siapkan bagi kita. Dalam sebuah ibadah umum, pengkhotbah melontarkan pertanyaan, akan kemana kita pergi setelah mati? Sorga atau neraka? Didapati beberapa orang masih ragu untuk menjawab dengan yakin bahwa dia akan masuk sorga. Persoalannya tentu saja ada dua. Karena dosa atau karena tidak mengenal Allah itu sendiri. Persoalan terbesar manusia yaitu dosa. Itu sudah selesai di kayu salib melalui Yesus Kristus. Ketakutan terbesar manusia yaitu kematian. Itu juga sudah dijawab dengan kebangkitan Kristus dan kubur yang kosong. Kematian menjadi sesuatu yang menakutkan. Kalau kita perhatikan secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini, kematian menjadi sesuatu yang menakutkan bagi mereka yang tidak memiliki kepastian akan kekekalan. Menakutkan bagi mereka yang tidak mengenal sungguh-sungguh siapa Allah mereka. Tapi bagi mereka yang mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, kematian merupakan sebuah pintu menuju sebuah kehidupan dalam kekekalan bersama dengan Allah itu sendiri. Dalam Filipi 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11, di sana Paulus berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Yeremia sendiri mengatakan dalam Yeremia pasal yang pertama, ayat yang ke-5, di situ dikatakan, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Allah mengenal kita.
Ya, Dia mengenal kita. Tetapi, apakah kita mengenal Dia? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Mari kita menguji diri kita, menguji hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Dia sebagai Allah yang maha kuasa dan berdaulat? Apakah saat ini kita sungguh-sungguh mengenal Dia sebagai Allah yang peduli akan kehidupan kita dan Allah yang mempersiapkan kehidupan kekal bagi kita? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Hosea 6 ayat yang ke-6 berkata, "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Milikilah pengenalan yang benar akan Kristus, karena sesungguhnya itulah sukacita yang tidak tergantikan oleh apapun. Selamat hari Minggu. Teruslah berproses mengenal Sang Penjunan, hingga kelak nanti bertemu muka dengan muka. Tuhan Yesus memberkati. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 288, bait 3 dan 4. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, 2 atau 3 orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Kita bersatu dalam syafaat kita. Bapa yang penuh pengasihan, biarlah kebenaran firman yang telah kami dengar menjadi kekuatan bagi kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami boleh mengalami kebenaran firman. Sukacita pengenalan akan Kristus, itulah yang membuat kami untuk terus bertumbuh, untuk terus bertahan, untuk terus setia mengikut Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami hari lepas hari. Bapa, kami menyerahkan kepadamu, biarlah Engkau yang memberkati gerejamu, memelihara hamba-hambamu yang melayani di tengah-tengah umatmu, memberkati para pelayan, gembala sidang, majelis jemaat, pengurus komisi. Tuhan sertai dan pimpin bersama dengan keluarga masing-masing. Engkau juga yang memelihara kehidupan jemaatmu, pribadi lepas pribadi, tiap-tiap keluarga dipelihara, dilawat oleh Tuhan. Segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi, Tuhan Allah buka jalan, Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan langkah iman mereka untuk tetap setia di dalam mengikut Tuhan dalam masa-masa sukar yang sedang dihadapi. Biarlah setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga membangun hubungan yang akrab dengan Engkau. Kecintaan kepada Tuhan, itulah yang terus bertumbuh dalam kehidupan jemaat-Mu. Ya Bapa, berkatilah juga saudara-saudara kami yang bergumul dengan kesehatan mereka. Kami mau berdoa untuk Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hildaria Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliams Ilintutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burhat,
Pendeta Octavianus Latue, Ibu Christine Hutagalung Borutobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Rini Octaviani Rumender. Biarlah Tuhan, Engkau yang memulihkan mereka, menjamah mereka, menjembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang dalam masa pemulihan. Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Melania Yeni Wuryaningrum Borumarput, Ibu Rosdiana Sianipat, Ibu Christine Laiskodat Suatan, Oma Lisa Rajalado, Bapak Maruli Tuasagala, Diaken Linda Simatau, Penatua Robert Hutagalung, Ibu Norlan Sinaga Boru Simbolon, Saudari Christine Nasya Soisa. Tuhan Allah, Engkau pulihkan mereka. Mereka yang sedang sakit dalam masa pemulihan, biarlah kuasa darah Yesus memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka. Biarlah mereka tetap bersuka cita, berpengharapan di dalam Kristus Yesus yang adalah sumber kesembuhan dalam hidup mereka. Kami juga mau bersuka cita bersama atas pertambahan usia yang Tuhan berikan bagi Bapak Josmen Panjaitan, Ibu Dumex Pasaribu, Ibu Runerdi Melinda Tarihoran, Bapak Trianto Tasmin, Bapak Yosi Medi Wijaya, Bapak Juangga Mengasi Simangunsong, Bapak Sahat de Bataraja, Adik Samuel Heri Lambre de Bataraja, dan Ibu Diaken Christine Lokolo. Terima kasih pertambahan usia yang Tuhan berikan bagi mereka, bertambah hikmat bijaksana, terus menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, gereja Tuhan, dan juga masyarakat, dan dimanapun mereka berada. Tuhan tuntun seluruh perjalanan hidup mereka. Dan kami juga mau berdoa, memohon kekuatan dan penghiburan yang daripadamu untuk Ibu kekasih kami, untuk keluarga Ibu Ani Simanjuntak, yang mana beberapa waktu yang lalu Tuhan telah panggil pulang orang tua kekasihnya, almarhum Bapak Kasbula. Ya Bapak, Engkau kuatkan dan teguhkan Ibu Ani Simanjuntak dan seluruh keluarga besar. Biarlah penghiburan, sukacita daripada Allah yang melimpahi mereka semua, mengganti duka cita yang mereka alami. Biarlah mereka boleh melihat, keluarga Ibu Ani Simanjuntak boleh melihat kuasa Tuhan bekerja, memulihkan kehidupan keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, kasihanilah bangsa kami. Kami memohon pemulihan terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Menolong para pemimpin kami dalam bertindak, mengambil setiap keputusan untuk kesejahteraan bangsa kami. Engkau yang menolong saudara-saudara kami yang bergumul dengan kelemahan tubuh mereka akibat pandemi ini. Tuhan yang memulihkan. Mereka yang mengalami duka cita dihiburkan oleh Tuhan. Dan Engkau juga yang menolong para medis yang berjuang di garis depan. Tuhan Yesus yang melindungi mereka, menutup bungkus mereka. Biarlah Engkau memelihara mereka. Untuk saudara-saudara kami juga yang mengalami kesulitan mencari kebutuhan hidup, kehilangan pekerjaan, Tuhan yang memelihara mereka, menyediakan apa yang mereka perlukan. Kalau Tuhan memakai gerejamu untuk menjadi saluran berkat, biarlah Tuhan tolong kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan bagi semua orang tanpa memandang siapa orang yang kami tolong. Terima kasih Bapa, kami percaya pemulihan terjadi di tengah-tengah bangsa kami, gereja kami, keluarga kami. Di dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi bersama dari nyanyian PKJ 177, bait pertama dan kedua. Aku Tuhan semesta, cerita
semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku ubah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Mu untuk sembuh? Ini aku, putus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Putus aku, tuntun aku, ku prihatin aku, Saudara-saudara jemaat, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan. Nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan penyertaan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi perjamuan surgawi. Siapa mewartakannya? Siapakah? Ini aku, putus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Putus aku, tuntun aku, ku prihatin aku, umatmu. Selamat hari Minggu, Selamat hari jemaat Minggu. Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.